Hai guys, welcome to my channel Mr. Jeff. Baiklah, dalam video kali ini saya tetap akan membahas cryptocurrency ya, karena cryptocurrency untuk tahun ini sudah dibilang ya booming ya, walaupun sempat di tahun 2021 di bulan Mei itu sempat crash. Kenapa kok bisa crash? Nah, tunggu saja jawabannya ya. Tapi sebelum itu, like, share, komen di kolom YouTube saya, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis loh. Udah? Oke, kita mulai. Nah, kenapa di bulan Mei ya atau April Mei itu Bitcoin dan kawan-kawannya itu harganya sempat crash, sempat separuh ya, harganya separuh dari harga awalnya, yaitu 800 juta. Kita bicara Bitcoin ya. Ya, crash itu bisa disebabkan oleh berbagai macam ya. Ada berita-berita negatif ya kan. Dan yang terlebih penting itu Bitcoin pada saat itu sampai di harga 400 juta. Sempat was-was juga ya. Itu karena Elon Musk. Karena Elon Musk pada saat itu dia mengatakan bahwa Tesla tidak menerima pembayaran Bitcoin, dan Tesla juga mengambil semua Bitcoin ya yang sudah yang sudah diinvestkan ya, mengambil uang semua yang sudah diinvestkan di Bitcoin. Jadi akhirnya harganya tuh turun hingga 0,5%. Semua kripto pun juga sama, karena ya seperti kita tahu ya, semua orang takutnya apa, Bitcoin turun sampai ya puluhan juta. Pernah di tahun 2017 itu Bitcoin dari harga ratusan juta sampai puluhan juta ya, 2017 kalau nggak salah, di tahun itu juga sempat crash ya. Jadi cryptocurrency ini rawan dengan berita-berita negatif. Sebenarnya berita-berita negatif ini itu tujuannya itu adalah ada pemain besar yang ingin menyerok, ya istilahnya ingin mengambil harga yang murah. Ya. Jadi misalnya Bitcoin harganya turun jadi sekitar 400 atau 500 juta. Nah, itu pasti ada yang mau ngambil besar, ambil banyak. Ya. Tapi jangan khawatir. Bitcoin ya tetap menjadi primadona. Kenapa? Ya, kalau saya bilang sih itu bomboane kripto atau ibunya kripto atau mother of cryptocurrency. Jadi Bitcoin is mother of cryptocurrency. Ya, jadi ya itu Bitcoin itu merupakan asal usul dari semua koin-koin yang ada sekarang ini ya. Jadi bukan asal usul, maksudnya induk dari semua koin cryptocurrency yang ada pada saat ini ya. Jadi setelah Bitcoin muncullah koin-koin lainnya yang ya tidak kalah tenar, seperti Ethereum ya, terus Cardano, XRP dan lain sebagainya. Nah, oke, dalam video kali ini ya saya akan membahas mengenai beberapa koin kripto ya, baik yang dari luar negeri maupun dari Indonesia, yang nantinya kalau kalian hold sampai tahun depan ya ini siapapun bisa ikut ya. Mr. Jeff, saya cuma punya uang 1 juta. Loh, enggak apa-apa, silakan. Punya uang 500.000, silakan. Ya. Nah, harganya memang ini satu lagi ya yang sering ditanyakan ke saya. Duh, koinnya apakah koin yang kita beli itu bisa turun? Ya, kalau harganya turun, harga nilai koinnya itu turun. Saya bilang bahwa untuk koin itu tidak akan bisa turun. Jadi misalnya nih kalian beli di harga Rp1.000 ya kan.
Nah, kalian beli 1 juta. Berarti kalian dapat 1000 koin kan? Nah, 1000 koin itu tetap. Koinnya tetap. Tapi yang berubah itu adalah nilainya. Ya, bisa misalnya pada saat itu harganya 1000 nih. Nah, dia bisa turun jadi misalnya jadi 900 rupiah, bisa jadi 800 atau mungkin bisa naik jadi sampai 2000, 3000, 4000, bahkan ratusan juta, bahkan ya misalnya puluhan ribu, jutaan maupun juga ratusan juta seperti Bitcoin. Dulu harganya ya kurang lebih sekitar 1000 rupiah ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan berapa Bitcoin sekarang. Ya, terakhir saya sudah lihat itu 700 juta. Dari harga 1000 rupiah. Ya. Jadi bagi yang mau hold yang istilahnya koin-koin yang nantinya naik tinggi, tunggu penjelasan dari saya ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, koin yang pertama adalah jadi koin Go to the Moon. Ya, jadi koin Go to the Moon. Nah, ini di 2021 sampai 2022. Jadi koin Go to the Moon, ya. Ini saya kasih judul koin Go to the Moon. Karena ya banyak sekali ya. Kadang saya melihat berita banyak PHK di mana-mana dan lain sebagainya ya. Ada orang yang kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Maupun juga ini ada teman saya juga membutuhkan uang untuk apa namanya? Untuk suaminya dan lain sebagainya ya. Jadi dalam video kali ini saya hanya mengedukasi kalian. Kira-kira koin mana yang nantinya akan go to the moon, ya. Kalian terserah kalian punya uang berapapun, ya. 500 rupiah, mau 1000, kalau 1000 enggak bisa, 100.000 atau 1 juta. Kalau kalian punya uang lebih, ya 10 juta atau 20 juta, silakan. Jadi koin kripto ini adalah aset masa depan, ya. Walaupun harganya fluktuatif, naik turun gitu ya. Kadang kita juga takut gitu. Kalau tiba-tiba kita ambil di posisi tinggi terus. Nah, tapi kali ini saya akan membahas koin yang nantinya dia akan go to the moon, ya. Nah, yang seperti biasa, ibu dari semua kripto adalah Bitcoin. Ya, Bitcoin diperkirakan ya, dia bisa mencapai 1,4 miliar. Nah, itu mungkin kalian bisa melihat di video saya sebelumnya, itu Bitcoin prediksinya itu bisa sampai 1,4 miliar. Prediksi. Ya, jadi Bitcoin. Nah, Bitcoin itu ada dua. Pecahan dua. BCHA dan Bitcoin Cash, BCH. Ya. Nah, sekarang BCHA itu ya, ini BCA, BCD. Ya. BCHA, disingkat BCHA. BCHA itu sekarang sudah di rebranding menjadi XEG atau orang-orang bilang eCash. Ya. Jadi BCHA ini nantinya tidak ada. Yang ada XEG atau eCash. Nah, inilah ya, kalau kalian beli Bitcoin ada uang banyak, ya. Sekarang posisi Bitcoin di 700 juta. Ini 700 juta. Ya, kalau kalian punya uang banyak sampai triliunan, oke, kita bisa Bitcoin karena Bitcoin diperkirakan bisa sampai 1,4 miliar. Nah, bagi yang istilahnya punya uang ya ngepres atau mungkin
ya sedikit 1 juta, 2 juta atau 5 juta. Nah, kalian bisa masukkan ke sini XEG. Karena apa? XEG ini harganya masih di sekitar 2 sampai 3 rupiah. Nah, inilah yang nantinya BCHA dulu ya ini ya. BCHA dulu. Ini terakhir yang saya tahu itu sudah di angka 400.000. Ya. Dulu BCAA sebelum berubah menjadi XEG atau eCash itu dia di harga Rp400.000. Nah, sekarang harganya masih 2 sampai 3 rupiah. Perkiraan saya di akhir Desember ya. Desember itu bisa mencapai Rp1.000. Ya. BCH gimana? BCH ya ini oke juga. Tapi harganya sudah mahal. Kalau nggak salah sekitar 9 juta atau 10 juta ya. Jadi Bitcoin, kalau bagi yang punya uang banyak, triliunan, nah kalian bisa masukkan ke Bitcoin. Tapi kalau uang yang ya kalian tidak uang banyak, atau mungkin bisa juga yang orang yang punya uang banyak bisa dimasukkan XEG juga ya bisa. Karena apa? Harga XEG itu sekarang masih di kisaran 2 sampai 3 rupiah. Prediksi saya Desember 2021 itu bisa mencapai Rp1.000. Bayangkan kalau kalian mengambil di angka 2 sampai 3 rupiah. Kalau dia mencapai Rp1.000, ya sudah kalian bisa hitung sendiri berapa cuan atau keuntungan kalian. Ya, ini yang koin ya juga bisa membuat kalian menjadi miliarder ya. Koin Go to the Moon, kalau saya kasih judulnya koin Go to the Moon di tahun ini ya. Di tahun ini 2021. Semoga prediksi saya enggak salah ya. Jadi di Desember 2021 itu dia bisa mencapai Rp1.000. Ya, karena Bapak BCHA ya, BCHA ini dulunya itu 400.000 per koin. Ya. Jadi dia untuk mencapai angka 1.000 atau mungkin $1 itu ya bisa terjadi. Ya, atau mungkin bisa kembali ke angka 400.000. Ya, saya enggak tahu. Apakah itu bisa terjadi dalam waktu singkat? Nah, kita lihat. Ya, jadi Bitcoin. Nah, Bitcoin ada 2. Pecahan dari Bitcoin ada 2. BCAA atau biasanya dulu BCA. Bitcoin Cash ABCD. Ya, ada satu lagi Bitcoin Cash ya. Beda lambang. Nah, BCAA tahun ini itu berubah menjadi nama XEG atau eCash. Lambangnya juga berubah. Nah, sekarang masih di 2 sampai 3 rupiah. Ya. Jadi, kalau kalian mau menjadi miliarder ya, hotline ini XEG mulai dari sekarang ya. Karena masih di 2 sampai 3 rupiah. Kalian masukkan aja berapa? Kalian punya uang berapa? 1 juta, punya 10 juta, punya 5 juta. Kalau prediksinya benar Desember 2021, ya sudah kalian hitung aja sendiri uangnya berapa yang kalian dapat. Ya. Sementara XEG ini masih dalam bentuk kalau di exchange counter itu ada dalam bentuk US dollar ya. Jadi kalian juga pilihlah exchange counter yang sudah resmi oleh pemerintah ya. Banyak sih sebenarnya kayak Indodex ya kan, Indodex. Saya sih pakai Indodex gitu kan. Ya, ada toko kripto. Nah, toko kripto ini dia istilahnya didukung oleh Binance ya. Atau mungkin Binance sendiri itu ada, tapi Binance kan luar negeri. Nah, kalau di Indonesia kayaknya Binance belum ada, Binance Indonesia belum ada. Mungkin ya ke toko kripto itu karena toko kripto didukung oleh Binance ya. Ada apa lagi? Pintu ya. Bahkan ada satu lagi yang aplikasi ajaib ya kalau nggak salah, itu juga memperjualbelikan cryptocurrency. Selain dia forex kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu dia juga aplikasi forex sama cryptocurrency. Ya, jadi pilihlah exchange counter yang terpercaya dan sudah terdaftar di pemerintah.
Ya, seperti tadi yang saya sebutkan, Indodex, Toko Kripto, Pintu, ya, Upbit, ya, Upbit. Upbit itu juga ada kok di Play Store. Terus Ajaib itu juga ya. Jadi kalau saran saya, hotline nih, ya, bagi orang yang punya uang ngepas, pas-pasan, ya pas-pasan atau 1 juta, 2 juta di hotline nih. Ya, kalau perkiraan saya benar, Desember 2001 dia bisa mencapai Rp1.000. Ya. Dan jangan lupa kalau kalian sudah jadi miliarder, ingatlah saya. Oke? Ya, ini adalah yang pertama, Bitcoin. Ya, ya sudah pastilah Bitcoin itu sudah mbok-mbokannya cryptocurrency. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ADA atau Cardano. Ya, ini Cardano. Nah, ini sekaligus saya juga membahas mengenai ADA, tapi nanti akan saya jelaskan. Ya, sebenarnya kalian bisa mencari penjelasan di Google ya. Nah, tapi di sini saya hanya menjelaskan ADA Cardano. Itu nanti kalau tidak salah itu 12 September dia akan meluncurkan smart kontraknya. SC-nya. SC. Nah, perkiraan saya ADA atau Cardano itu bisa go to the moon juga. Sekarang posisinya di 40.000. Bayangkan ya, di bulan Juli, ya, Juli menuju Agustus, itu Cardano masih harganya sekitar 17.000 sampai 20.000. Ya. Bulan Juli sampai Agustus Cardano itu atau ADA itu 17.000 sampai 20.000. Sekarang sudah 40.000. Bayangkan, sudah naik 2 kali lipat. Nah, perkiraan saya Cardano bisa mencapai 100.000 atau bisa lebih. Ya. Perkiraan saya ada 100.000. Ya, harganya sih tidak terlalu mahal sih, cuma 40.000. Ya, 40 ribuan. Ya, mumpung masih murah. Cuma dulu dia pernah sampai di angka 17.000. Pada saat crash-crashnya itu, si ADA ini pernah sampai 17.000 sampai 20.000. Di kisaran itu. ADA ini lebih stabil. Ya, fundamentalnya juga bagus. Ya, karena Singapura atau ada beberapa negara yang memakai ADA, Cardano. Ya, jadi hotline ini, ya ada. Mumpung masih murah. Kalau sudah mahal, ya sudah. Ya nanti nasibnya sama seperti kayak Bitcoin. Sekarang kita mau beli Bitcoin dengan harga satu koinnya 700 juta, ya agak mahal sekali gitu loh. Apalagi kalau bagi orang yang punya uang ngepres atau pas-pasan, ya dapatnya cuma berapa gitu kan. Ya, jadi hotline ada. Ya, ini katanya sih 12 September 2021 dia akan mengeluarkan smart kontraknya. Nah, ini kalau memang itu terjadi, ya kan? Ya sudah pasti dia akan go to the moon. Ya. Ada. Yang ketiga, Dogecoin. Ya. Kenapa Dogecoin, ya kan? Doge. Karena ya dulu sih memang harganya ini koin meme sebenarnya, tidak ada fundamentalnya. Cuman banyak yang orang ngehold di sini. Ya, kenapa? Karena tahun depan, ya, tahun 2022, Elon Musk, ya, infonya akan meluncurkan SpaceX. Ya.
akan meluncurkan SpaceX yang infonya sih dia apa tuh namanya, memakai lambang Dogecoin, Doge. Ya. Nah, Doge ini punya saingannya. Wah. Saingannya adalah Shiba Inu. Ya. Shiba Inu ini juga koinnya masih murah. Ya. Doge sekarang di kisaran 4.000. Nah, Shiba Inu masih Rp 0,0 berapa gitu. Jadi Shiba Inu ini masih harganya masih 0,0. Nah, kan lumayan nih, murah sekali nih. Ya, siapa tahu kalau Shiba Inu bisa mencapai 4.000 ya, yang menghold Shiba Inu udah jadi, bukan jadi miliarder lagi tapi triliuner. Ya, menjadi triliuner atau mungkin di atasnya triliuner. Apa ya mungkin ya, bilioner atau kuadratlit. Pokoknya intinya seperti itu ya. Jadi Dogecoin sekarang harganya di 4.000. Infonya sih di tahun 2022 Elon Musk itu akan meluncurkan SpaceX. SpaceX ini memakai logo Dogecoin. Ya, Doge. Nah, Dogecoin itu ada saingannya Shiba Inu. Harganya masih 0,00 rupiah gitu ya. Masih 0. Ya kan? Nah, kalau kalian ngehold Shiba Inu dalam jangka waktu yang cukup lama, ya mungkin sekitar setahun 2 tahun atau mungkin ya tahun depan lah, ya kan. Mungkin siapa tahu harganya bisa naik 1.000, kalian sudah jadi triliuner, ya. Jadi ada Dogecoin dan yang tadi yang pertama adalah XEG, ya. Nah, yang keempat yang juga gak kalah hebohnya, nah, yang keempat ya seperti biasa, Ethereum, ETH. ETH di kisaran 50 juta. Ya. Loh, kenapa kok ETH ini bisa mencapai go to the moon? Ya, karena ETH ini digadang-gadang sebagai saingannya Bitcoin. Karena harganya sudah 50 juta. Ya. Memang ada koin juga yang YFI ya, Year of Finance gitu. Year Finance itu harganya hampir mirip-mirip seperti Bitcoin ya. Tapi itu kapasitasnya kecil. Nah, ETH ini bisa sampai 50 juta. Sekarang ini kalau nggak salah 50 jutaan. Dan ini digadang-gadang itu bisa mungkin harganya bisa seperti kayak Bitcoin. Jadi ETH ini perkiraan saya di tahun 2022, kalau prediksi saya benar, ini dia akan mencapai 100 juta. Ini kita bicara kalau Bitcoin dan kawan-kawannya itu tidak crash lagi ya, seperti kayak bulan April Mei tahun 2021. Ya. Bitcoin sempat crash ya sampai di level 400 juta, yaitu karena cuitannya Elon Musk gitu. Seperti biasa. Ya. Jadi ETH itu 50 juta. Tahun 2022 itu 100 juta. Perkiraan saya, prediksi saya. Karena ETH itu ya mungkin bisa lebih ya, 100 juta atau mungkin 200 juta. Karena ETH ini ya boleh dikatakan koin yang dengan fundamental yang sudah kuat ya. Ya mungkin kalian sudah tahu lah Ethereum ya. Mungkin bagi kalian kriptomania yang sudah lama-lama, yang sudah sesepuh ya itu sudah tahu lah Ethereum tuh gimana ya. Nah, yang terakhir ya itu adalah XRP. Ya, XRP
Sekarang memang di harga 17.000. 17.000. Nah, prediksi tahun 22 ya XRP itu bisa mencapai 50.000 up. Ya, kalau misalnya XRP tidak ada isu-isu negatif atau apa, dia bisa mencapai 50.000, bahkan bisa lebih. Ya. Nah, ya ini ada satu koin yang pada saat awal saya ikut cryptocurrency itu apa? Matic. Ya. Matic. Waktu bulan Mei Juni, di saat Bitcoin dan kawan-kawannya itu turun, Matic dia naik sampai 30.000. Ya, di tahun 2021 itu antara April Mei itu Matic sampai 30.000. Tapi sekarang turun lagi. Ya, Matic ini sekarang di posisi 20.000-an. Ya. Nah, prediksi saya 2022 itu Matic bisa mencapai ya hampir sama seperti XRP atau bahkan seperti Cardano. Karena Matic ini dulu ada 30.000, dia di bawahnya. Jadi saling kejar-mengejar. Ya. Jadi Matic 2022 perkiraan saya 50.000 sampai 100.000. Ya, ini perkiraan saya. Kalau market ya cryptocurrency itu tidak crash lagi dan dia naik terus ya 2022 itu 50.000 sampai 100. Ya, jadi inilah koin-koin yang harus kalian hold. Ya, terutama yang pertama XEG, Bitcoin Cash ABC yang berubah menjadi XEG atau eCash. Ya, karena harganya selain murah, ya, yang pertama dia hanya rebranding, bukan koin baru. Jadi XEG itu bukan koin baru. Ya, dia hanya rebranding. Ganti brand. Ya, istilahnya seperti itu. Ya, inilah koin-koin yang harus kalian hold. Ya, terserah kalian mau 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, terserah. Ya. Ini adalah koin-koin luar negeri. Ya. Ini koin-koin semuanya itu adalah koin-koin dari luar negeri. Nah, sekarang saya membahas koin yang berasal dari Indonesia. Yang juga akan go to the moon. Ya. Koin dari Indonesia. Yang juga akan go to the moon, ya. Yang pertama adalah Bumun. Ya. Bumun itu BUMN. Ini harganya masih murah sekali. Ini sekitar 0,0000 berapa gitu kalau dirupiahkan, ya. Jadi Bumun ini masih terbilang baru. Ya, mungkin kalian nanti bisa melihat video saya mengenai Bumun, ya. Karena memang baru diluncurkan Juni 2021. Ya. Jadi ini koin masih baru tapi harganya masih murah. Nah, kalau ada exchange counter yang memasukkan ini Bumun, kalian bisa langsung ambil. Ya, karena masih murah. Ya. Kalian masukkan aja 1 juta. Ya, kalau ini Bumun sudah enggak usah, ini kan masih 0,000 gitu ya. Kalau sudah 1 rupiah aja, kalian sudah untungnya sudah banyak. Ya, Bumun. Ini koin-koin dari Indonesia. Yang kedua, Heart.
Ya. HART ini masih di sekitar 130-an, 130 rupiah. HART ini koin pertanian, ya. Koin di bidang pertanian. Kalau Bumun itu di bidang energi. Nah, HART ini masih di 130-an, ya. Nah, kenapa saya bilang ini dia go to the moon? Karena ya, waktu awal peluncuran HART itu sempat pernah mencapai 1.000 rupiah, ya, di tahun 21. Loh, kok bisa 2021 bisa 130? Ya, sempat, saya kan bilang sempat mencapai 1.000 di tahun 2021, ya. Dan dia turun lagi dari 130. Kenapa? Mr. Jeff kok sampai turun drastis sekali dari 1.000 pun 130? Ya, seperti biasa di kripto itu, di cryptocurrency itu ada orang yang punya uang banyak, dia tiba-tiba pump. Nah, akhirnya membuat koin ini naiknya tinggi sekali. Nah, sudah mencapai 1.000. Nah, begitu sudah mencapai itu, dia ambil semua. Akhirnya harganya 130. Inilah dunia cryptocurrency, ya. Tapi prediksi saya HART ini bisa nanti mencapai 1.000. Karena dari pada saat peluncuran di exchange counter, ya, itu dia pernah sampai 1.000. Ya, semoga prediksi saya benar, ya. Semoga prediksi saya benar. Nah, yang ketiga, ya, BotX. Ya. BotX, ya, pada saat di exchange counter Indodex itu, ya, dia masih di harga 11.000. Nah, sekarang now ini dulu, ya. Sekarang now itu sudah di angka 27 ribuan. Ya, now sekarang di angka 27 ribuan. Ya, BotX ini koin Indonesia, siapa yang bikin? Nah, kalian bisa lihat video saya. Sudah saya jelasin juga mengenai BotX. Ya, jadi inilah koin-koin dari Indonesia yang nantinya akan go to the moon. Bumun, HART, dan BotX. Tuh, kenapa Mr. Jeff kok milih yang ini? Bumun sudah pasti, ini kan BUMN. Ya, sekarang harganya masih 0,00 berapa, saya lupa belakangnya. Ya, karena panjang sekali. HART itu di angka 130-an. Dulu pada saat peluncuran di exchange counter Indodex pernah sampai 1.000 rupiah. Ya, kemungkinan dia bisa nantinya ke depannya mungkin bisa mencapai 1.000 rupiah, ya. BotX pada saat peluncuran di exchange counter Indodex itu dia sudah mencapai 11.000. Sekarang di angka 27.000. Bayangkan BotX baru 4 tahun, ya, 4 tahunan. Dia sudah di angka 27.000. Ya. Bisa ngalahin Matic, XRP, koin-koin luar negeri yang istilahnya ya sudah punya nama lah gitu. Bahkan sempat kapan hari mengalahkan Cardano. Ya kan? Sekarang Cardano sudah di angka 40.000, ya. Jadi inilah koin-koin yang patut kalian hold dari sekarang. Ya. Karena apa? Karena ya itu tadi saya bilang koin-koin ini memang masih murah. Tapi begitu dia naik seperti kayak Bitcoin dulunya, ya yang kalian dapatkan tuh bukan uang yang kecil, ya. Mr. Jeff, saya punya uang 1 juta. Loh, terserah. Di cryptocurrency kalian mau masukkan 500.000, 200.000, mau 1 juta, ya itu terserah kalian. Yang penting kalian satu hal, ya, dalam cryptocurrency, ya. Pada saat harga nilainya itu turun, kalian jangan panik. Waduh, ini panik gimana? Nggak usah panik. Tetap tenang, ya.
Memang pada saat itu mungkin kita lihat mbok-mbokannya mothernya cryptocurrency, ibunya cryptocurrency itu Bitcoin turun atau naik. Kalau dia turun pasti semuanya ini turun semua. Ya. Kalau dia naik, ya pasti naik. Ya. Ininya seperti itu aja. Ya, jadi kalian jangan sampai begitu hold turun bingung. Ya, jadi di cryptocurrency itu koinnya yang kalian beli itu tetap, hanya nilainya yang naik turun. Ya, intinya di situ. Apakah benar-benar uangnya akan habis? Ya, selama ini aja sampai 0,00. Jadi, saya pikir nggak akan mungkin habis. Ya, naik iya, gitu ya. Nah, sekarang tergantung kalian. Kalian mau deposito berapa? Mau deposit uangnya itu berapa? 1 juta, 500 ribu, 200 ribu, atau 10 juta, atau 1 miliar, atau 1 juta. Itu terserah keuangan kalian. Ya, jadi itulah koin-koin yang harus kalian hold mulai dari sekarang. Ya, karena di tahun 2022 koin-koin ini saya prediksi naiknya tinggi sekali. Tapi pasti nanti akan muncul koin-koin lain, pasti. Nah, cuman koin-koin inilah yang nantinya dia akan go to the moon terlebih dahulu. Oke? Sudah jelas ya? Demikian informasi dari saya. Semoga informasi saya ini berguna bagi kalian, ya. Bagi yang tidak mau ikutan cryptocurrency, ya itu terserah kalian. Karena sekarang itu era digital, era cryptocurrency. Ya. Dulu orang tidak percaya Bitcoin itu akan mencapai ratusan juta. Ternyata sekarang terbukti. Ya. Memang cryptocurrency itu banyak yang bilang nanti bubble lah, ya. Nanti banyak yang nggak suka lah, ya. Itu semua tergantung dari kalian. Satu hal yang saya mau sampaikan di sini adalah apabila keinginan kalian atau harapan kalian melalui cryptocurrency ini terwujud, misal nih kalian mendapatkan ratusan juta atau mungkin sampai miliaran bahkan triliunan, jangan lupa diambil, ya. Ya, mungkin di hold, sisakan berapa gitu kan. Uangnya itu dicairkan ke rekening, ya. Bisa dimasukkan ke bank atau kalian bisa membuat suatu usaha, ya. Supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini tumbuh lagi. Mungkin buka restoran, mungkin buka hotel atau ya apalah. Yang penting bisa membuat membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi itu pesan saya. Jadi kalau kalian nantinya menjadi miliarder atau triliuner, ya, dari cryptocurrency, jangan lupain saya. Nah, ya istilahnya uang kalian ambil itu untuk, ya istilahnya kalian bisa membuka usaha lah, atau ya beli rumah atau gimana lah. Istilahnya supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia, terutama Indonesia, itu bisa tumbuh. Oke. Dan dengar-dengarnya pemerintah itu akan membuka bursa cryptocurrency di bulan Desember 2021. Ya semoga segera terwujud, ya. Karena kalau sudah terwujud, wah, merupakan suatu berita gembira bagi cryptocurrency mania. Oke? Demikian informasi dari saya. Apabila ada yang salah atau datanya ada yang salah atau gimana, mungkin bisa dikoreksi ya. Ya, demikian akhir kata. Salam cryptocurrency. Bye bye.